Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita mau menikmati Tuhan dan kita akan mendapatkan berkat dan juga pesan-pesan Tuhan yang luar biasa dari renungan kita pada hari ini. Terlebih dahulu kita akan membuka kitab kita di dalam kitab Mazmur 55 ayat 3, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi Mazmur 55 ayat 3, ayat 5 dan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada hari ini saya berikan judul Berlari untuk Berlindung. Puji Tuhan, kita akan terlebih dahulu mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Bapak Ibu, ini adalah Mazmur Daud yang dia tujukan kepada Allah ya sebagai doa dan permohonannya. Dan kita melihat di dalam Mazmur 55 ini adalah doa yang jika disampaikan secara langsung mungkin doa yang penuh dengan kesedihan ya. Dan menunjukkan bagaimana ada sisi putus asa dari Daud karena dengan keadaan yang saat itu sedang dia alami. Dalam doanya ini Daud memohon kepada Allah untuk mendengarkan dan menjawab permohonannya. Daud merasa sangat tertekan pada saat itu karena ada begitu banyak musuh-musuh yang menyerang dia, yang menghadang dia, dan itu membuat dia takut dan gemetar. Daud mengungkapkan keinginannya untuk melarikan diri, ya rasanya seperti mau bersembunyi ya dari kejahatan-kejahatan dan juga ancaman yang ada di sekitarnya. Namun Bapak Ibu, meskipun Daud mengalami situasi yang tidak nyaman seperti ini, situasi yang menakutkan, bahkan Daud pun merasa dihianati oleh teman-temannya, namun Daud tetap percaya kepada Allah dan dia tetap memohon kepada Allah supaya Allah yang menyelamatkan dia. Daud yakin bahwa Allah akan mendengar dan menjawab doa-doanya, serta Allah pun pasti akan menyatakan keadilan dengan menghukum orang-orang yang jahat. Dan disinilah dalam kesulitan dan dalam keputusasaannya Daud menyerahkan seluruh kehidupannya, bahkan setiap beban hidup yang mungkin saat itu dia sedang alami, dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Daud benar-benar mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, itulah inti dari Mazmur 55 ini. Dan kemudian kita akan melihat apa yang kemudian bisa menjadi pelajaran bagi kita dari Mazmur Daud di Mazmur pasal 55 ini. Ya, di sini kita dapat melihat Bapak Ibu bagaimana Daud ini sangat sadar. Dia tahu kemana dia harus berlari untuk berlindung. Daud tahu kemana dia harus kemudian mencari, dia harus pergi untuk kemudian mendapatkan ketenangan di sana, untuk mendapatkan keselamatan dan pertolongan. Yaitu Daud berlari kepada Tuhan. Daud mencari Tuhan, tempat yang paling tepat, tempat yang paling aman bagi Daud ya, dan juga bisa memberikan kepada dia keselamatan yang luar biasa. Dan ternyata Daud sadar bahwa dia harus berlari kepada Tuhan tidak hanya di saat ada masalah yang besar dari luar. Misalkan ada musuh, ada peperangan, kemudian ada orang-orang terdekat yang berkhianat kepada dia. Tetapi ternyata Daud juga ketika ada masalah-masalah yang timbul dari dalam dirinya sendiri yang membuat Daud sadar ya, dan tahu betul bahwa dia membutuhkan Allah. Ya, ternyata tidak hanya ada serangan dari luar saja yang membuat Daud ini sadar untuk mencari Tuhan, tahu untuk mencari, tetapi ternyata ada juga serangan-serangan, mungkin faktor-faktor dari dalam dirinya sendiri yang juga membuat dia kemudian tahu, aku butuh pertolongan Tuhan karena ada sesuatu di dalam dirinya. Ya, kita melihat ada apa yang dialami oleh Daud dari dalam dirinya yang kemudian itu mendorong dia untuk tahu, untuk sadar, ya, berlindung, berlari kepada Tuhan untuk mendapat perlindungan. Yaitu yang pertama, yaitu karena adanya kecemasan, ya.
Ada kecemasan di dalam diri Daud sehingga itu yang membuat dia sadar, membuat dia tahu bahwa dia perlu Tuhan di dalam kehidupannya. Ayat yang ketiga, perhatikanlah aku dan jawablah aku mengembara dan menangis karena cemas. Jadi Daud mengalami saat-saat di mana dia juga mengalami kecemasan. Nah Bapak Ibu, di dunia saat ini ada riset atau ada penelitian yang mengatakan bahwa banyak orang saat-saat ini yang sedang mengalami gangguan kecemasan atau biasa disebut dengan anxiety disorder. Ya, orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan ini biasanya kemudian ada yang memeriksakan dirinya ke psikiater atau psikolog, kemudian ada juga yang kemudian harus berhenti terlebih dahulu dari pekerjaan dan dari aktivitasnya karena gangguan kecemasan yang sangat parah. Dan tentunya situasi seperti ini sangat tidak mengenakan ya, dialami oleh seseorang itu sangat tidak nyaman, sangat tidak kemudian membuat dia leluasa untuk beraktivitas, bahkan tidak normal mungkin untuk manusia pada umumnya. Maka dari itu gangguan kecemasan ini ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk pemulihannya supaya orang tersebut tidak lagi gangguan kecemasan. Nah, Daud pada saat itu dia juga sedang mengalami kecemasan yang berat. Namun kemudian di dalam kecemasannya itu dia sadar, dia tahu bahwa dia harus berlari kepada Tuhan untuk berlindung. Dia harus mencari Tuhan untuk bisa mendapat pemulihan, untuk mendapat kekuatan daripada Tuhan. Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Orang yang cemas mungkin banyak sekali yang dia pikirkan. Ada begitu banyak mungkin pikiran-pikiran negatif yang ada dalam benaknya. Oleh sebab itu dengan berlari kepada Tuhan, mencari Tuhan, ternyata disitulah penghiburan Tuhan akan menyenangkan jiwa, melegakan kehidupan dan juga memberikan kebebasan di dalam pikiran kita. Sehingga tidak selalu berpikiran hal-hal yang negatif. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Kemudian yang kedua, ternyata ada juga faktor lain di dalam diri Daud yang mendorong dia untuk berlari, berlindung kepada Tuhan, yaitu kegelisahan. Selain ada kecemasan, ada juga kegelisahan. Di ayat yang kelima, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Ya, dengan begitu sukarnya situasi yang dialami oleh Daud, tentunya itu membuat Daud bisa saja merasa gelisah. Gelisah seringkali mengakibatkan seseorang menjadi tidak tenang hidupnya. Bahkan ada orang-orang yang gelisah untuk tidur pun sangat susah ya. Di mana tidur itu adalah waktu untuk beristirahat tapi tidak bisa karena gelisah, tidak tenang hidupnya. Dan tidak ada yang dapat memberikan kedamaian bagi seseorang yang sedang gelisah selain daripada Tuhan. Mungkin ada orang yang bilang coba lakukan ini, aktivitas kerja-kerja saja. Tapi orang yang gelisah mungkin dia bisa bekerja tapi tetap tidak tenang ya. Dan disinilah kita membutuhkan Tuhan, kedamaian Tuhanlah yang sanggup memulihkan seseorang itu dari kegelisahannya. Dan inilah yang dilakukan oleh Daud. Daud tahu saat dia sedang gelisah dia berseru kepada Tuhan. Dia berlari untuk berlindung kepada Tuhan. Mazmur 42 ayat 6 ini pun juga adalah Mazmur Daud. Maka mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Ternyata Daud pun sudah pernah mengalami peristiwa ini sebelumnya dan di dalam kegelisahannya itu Daud berkata sendiri kepada dirinya, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Ya, berharap sama Tuhan, berharap kepada Tuhan ya. Maka kemudian Allah akan memulihkan, menolong kehidupannya di tengah-tengah kegelisahannya itu. Dan kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ternyata di dalam diri Daud juga ada ketakutan ya. Faktor lain yang ada di dalam diri Daud itu ada ketakutan. Sehingga Daud ketika dia ketakutan, dia langsung sadar. Dia langsung ingat bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya. Dia harus segera mencari Tuhan. Di ayat yang ke-6, aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Ya mungkin dengan serangan-serangan atau dengan ancaman musuh bisa membuat Daud takut, bisa membuat Daud seperti merasa seram, ya mengerikan.
tetapi di dalam ketakutannya itu dia mencari Tuhan. Dan banyak orang yang saat-saat ini juga sedang dirundung dengan ketakutan yang besar. Banyak hal yang mereka takuti, misalkan tentang masa depan, ya. Ada juga peristiwa di mana beberapa waktu lalu kita menghadapi wabah pandemi COVID ya Bapak Ibu. Ada begitu banyak, hampir semua orang sangat ketakutan, ya dikuasai dengan ketakutan yang berat. Seseorang yang diliputi dengan ketakutan yang berlebihan itu bisa berdampak sangat besar dalam kehidupannya. Orang tersebut bisa sampai menarik atau menutup dirinya ya untuk tidak kemudian banyak melakukan hal-hal, misalkan untuk makan pun juga susah, tidak mau keluar rumah, bahkan tidak mau ibadah lagi dan sebagainya. Itu orang-orang yang biasanya mengalami ketakutan yang berlebihan. Dan ketakutan yang berlebihan ini harus diubah. Dan yang dapat melakukannya hanya Tuhan Yesus saja. Tuhan yang sanggup menggantikan ketakutan itu dengan damai sejahtera, dengan semangat yang baru dan juga dengan keberanian untuk terus melangkah menapaki kehidupan. Mazmur 56 ayat 4 sampai ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Ya, ini pun juga yang kemudian menyadarkan Daud, kenapa saya takut? Ternyata ada Tuhan yang pasti akan menyertai saya. Dan kemudian ini yang membuat Daud sadar untuk berlari berlindung kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, aplikasinya apa dalam kehidupan kita? Bagaimana kemudian kita bisa mencari Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa kemudian dekat dengan Tuhan, dapat berlari untuk kemudian mendapat perlindungan di dalam Tuhan? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan doa pribadi kita Bapak Ibu. Doa pribadi ini juga harus disertai dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan lebih baik juga jika dilakukan bersama dengan puasa. Ya, di sana adalah waktu-waktu yang sangat luar biasa kita bisa berhubungan dekat dengan Tuhan, berkomunikasi lebih erat lagi dengan Tuhan. Kemudian yang selanjutnya giat beribadah Bapak Ibu. Walaupun mungkin berat atau susah karena keadaan yang kita alami, ada kecemasan, ada ketakutan, ada kegelisahan ya. Tetapi kita harus paksa diri kita untuk tetap beribadah. Jangan sampai kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena dari situlah kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita bisa dekat dengan Tuhan dan bisa mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kemudian terakhir tentunya kita harus belajar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Jadi saat kita baca, saat kita belajar firman Tuhan, kita jadi tahu apa kata Tuhan. Dan kata Tuhan itulah yang sanggup memulihkan kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah dari renungan ini kita belajar, mengingatkan kita, ayo kita mau berlari kepada Tuhan, berlari untuk berlindung hanya kepada Tuhan. Di saat kita sedang cemas, kita gelisah, kita takut, cari Tuhan. Tidak hanya kemudian pergumulan-pergumulan yang berat saja, baru kemudian mendorong kita untuk dekat kepada Tuhan. Mungkin kecemasan, ketakutan, kegelisahan tidak nampak di luar, ya terjadi di dalam kita. Tetapi kita pun juga harus tetap meresponinya dengan tepat, yaitu memohon pertolongan daripada Tuhan untuk memulihkan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan ini menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk berlari, berlindung hanya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ketika kami mengalami kecemasan, kegelisahan, ketakutan, kami mau mencari Engkau Tuhan, karena Engkau yang sanggup memulihkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat Tuhan yang ada di GPD Sadai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Tuhan, ya Allah,
jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah terima firman-Mu, bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.